Halo semuanya, nama aku Syakila Amira Firdaus dari Universitas Multimedia Nusantara dan juga jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas satu topik yang berjudul hak kekayaan intelektual. Nah, sebelumnya itu apa sih hak kekayaan intelektual itu? Nah, hak kekayaan intelektual ini adalah hak eksklusif untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual yang sudah diciptakan berdasarkan perundang-undangan. Nah, hak kekayaan intelektual ini berupa karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia, yaitu ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang lahir dari cipta rasa dan juga karsa. HKI sendiri mempunyai sifat kebendaan, yaitu haknya yang melekat pada hasil kreativitas kemampuan daya pikir manusia. Nah, hak kebendaan terdiri atas hak benda material dan juga imaterial yang biasanya disebut sebagai hak cipta dan hak milik industri. Nah, hal ini tuh sudah dijelaskan pada pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan barang adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan juga diraba, itu tangible goods, bisa ke kendaraan, komputer, rumah, atau juga tanah. Nah, hak adalah benda imaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan juga diraba, yaitu intangible goods yang misalnya merupakan intelektual, gadai, hipotek piutang, hak pakai, hak pungut hasil, dan juga hak guna usaha. Pemberian eksklusif kepada pencipta karya membuat pencipta memiliki hak untuk menuntut setiap perbuatan yang melanggar haknya dan sifatnya absolut sehingga dapat memonopoli HKI dalam jangka waktu tertentu, dan individu yang tidak mendapatkan izin dari pencipta tidak dapat menggunakan hak ini. Namun, HKI dapat dialihkan dengan seizin dari pencipta dan harus melalui perjanjian tertentu karena sifat HKI sendiri merupakan benda bergerak tidak berwujud sehingga dapat dialihkan seluruh atau sebagian untuk pewarisan, hibah, wasiat atau dijadikan milik negara. HKI juga dapat dibagi namun tidak dapat disita karena HKI merupakan bersifat pribadi dengan diri pribadi pencipta. Jika terjadi pelanggaran, maka yang dapat dilarang adalah pemegang haknya. Oke, lalu pembahasan selanjutnya adalah apa sih hak cipta? Nah, hak cipta ini adalah hak eksklusif untuk sang pencipta yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip tertentu dengan ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta sendiri merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang dalam literatur hukum Anglo-Saxon dikenal sebagai istilah intellectual property rights. Hak cipta melingkupi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Dan hal ini sudah dijelaskan secara rinci pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak cipta, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 1740 penggunaan kata copyright pertama kali digunakan di Inggris nih untuk menggambarkan proses perlindungan terhadap penerbit dari tindakan penggandaan buku ilegal oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya. Selain itu, dalam hak cipta terdapat hak terkait nih yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, ataupun lembaga penyiaran. Hal ini diperlukan untuk melindungi dan salah satu bentuk apresiasi terhadap tenaga serta waktu yang diluangkan oleh pelaku pertunjukan dalam menampilkan suatu karya. Hak terkait bisa disebut sebagai neighboring rights yang meliputi mechanical rights yaitu hak memperbanyak, performing rights hak mengumumkan, rental rights hak menyewakan, dan moral rights yaitu hak moral dan atas ciptaan yang dilakukan perubahan oleh pihak lain. Lalu terdapat juga hak moral yang selalu melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Hak ini meliputi pengakuan nama pencipta atas karyanya dan perlindungan terhadap perubahan yang dapat merugikan reputasi atau kehormatan pencipta. Nah, untuk pemegang hak cipta, karya sinematografi atau film tidak hanya terbatas pada satu pihak, melainkan dapat melibatkan berbagai individu yang berkontribusi pada proses pembuatan film. Perlindungan ilmu pengetahuan, drama, lagu atau musik, karya seni, karya arsitektur, peta, karya seni batik, dan pidato memiliki hak cipta seumur hidup dan ditambah 70 tahun setelah sang pencipta meninggal, dan dijelaskan pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan hak cipta selama 50 tahun dapat dijelaskan pada
Pasal 59 ayat 1, hak cipta berupa karya fotografi, potret, sinematografi, permainan video, karya tulis, tafsiran, aransemen, terjemahan, kompilasi, data atau format, dan juga kompilasi ekspresi budaya tradisional. Karya seni dengan memiliki hak cipta 25 tahun dengan pasal 59 ayat 22 Undang-Undang Hak Cipta, dan ciptaan dengan hak tanpa batas waktu khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara. Lalu selanjutnya adalah hak merek. Nah, hak merek ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik atau pencipta merek yang terdaftar pada jangka waktu tertentu untuk menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau juga jasa. Perusahaan atau jasa yang memiliki hak merek mempunyai kebebasan dalam menggunakan mereknya untuk kepentingan komersial dan memiliki hak untuk melarang pihak lain dalam menggunakan merek tersebut untuk jenis barang dan juga jasa yang sejenisnya. Nah, ada beberapa unsur mutlak pada satu merek, yaitu salah satunya adalah adanya tanda, logo, nama usaha, dan juga nama produk adalah suatu kekayaan intelektual yang harus memperoleh pengakuan dan juga perlindungan untuk melindungi aset penting dalam suatu usaha. Lalu terdapat 3 jenis merek nih yang seringkali dijumpai. Yang pertama merupakan merek dagang yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh individu atau secara kelompok atas badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Merek. Merek juga menurut pasal ayat 1 ayat 3 Undang-Undang Merek merupakan merek yang diperdagangkan untuk membedakan jenis jasa dengan yang lainnya. Sedangkan merek kolektif digunakan untuk barang atau jasa dengan karakteristik yang sama untuk membedakan barang atau jasa yang sejenisnya pada pasal 1 ayat 4 UU Undang-Undang Merek. Namun, terkhususkan untuk merek kolektif ini terdapat ketentuan khusus apabila ingin didaftarkan dan hal tersebut sudah diatur pada pasal 46 dan pasal 51 Undang-Undang Merek. Apa itu hak paten? Nah, hak paten ini adalah hak eksklusif yang diperoleh atas pencipta yang berhasil atas ide atau gagasannya di bidang teknologi berupa hasil produk atau berbentuk proses selama waktu tertentu secara individu bersama individu lainnya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain. Nah, pada masa penjajahan Belanda ini, paten lebih sering dikenal sebagai octrooi yang berasal dari bahasa Belanda dan juga Latin, yaitu autor atau autorisar. Namun, semakin berkembangnya hukum nih, istilah octrooi ini diubah menjadi paten karena lebih kemasyarakatan. Paten ini memiliki undang-undang yang dirumuskan pada pasal 1 ayat 1 dan juga ayat 2 Undang-Undang Hak Paten pada tahun 2001. Nah, di Indonesia sendiri memiliki 2 jenis hak paten, yaitu hak paten biasa dan juga paten sederhana. Hak paten memiliki syarat tertentu, yaitu bersifat kebaruan atau novelty, memiliki langkah inventif, dan invensi dapat diterapkan di bidang industri. Hak paten sendiri dapat dialihkan, salah satunya dikarenakan pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis maupun hal lainnya yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Selanjutnya adalah hak desain. Nah, hak desain industri ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Indonesia kepada suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau gabungan dari ketiganya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, dan memberikan kesan estetika dan dapat diwujudkan serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang, produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selain memberikan hak eksklusif kepada pendesain atau yang menciptakan karya, hak desain industri juga memberikan hak kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut sesuai yang sudah disepakati dengan pencipta. Desain industri tidak dapat diberikan hak desain apabila suatu desain tidak dapat dikatakan memiliki kebaruan. Yang dilindungi oleh hak desain industri memiliki hak untuk melarang pihak lainnya yang tidak memiliki izin sebelumnya
untuk membuat, menjual, mengimpor, dan menduplikasikan barang yang mengandung desain serupa dan menjadikannya barang tiruan dari desain yang dilindungi tersebut dengan tujuan komersial. Masa perlindungan hak desain industri adalah 10 tahun sejak penerimaan, dan setelah mendapatkan haknya, penerima hak memiliki hak eksklusif untuk melarang individu lain untuk memakai, membuat, menjual, mengimpor, ekspor, mengedarkan produk, dan menduplikat tanpa seizinnya. Namun, hak desain industri ini tidak dapat diperpanjang. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengapa sih intellectual property right ini sangat penting di dunia industri kreatif. Nah, karena kebanyakan intelektual itu lahir dari intelektual manusia, maka diperlukannya hukum agar dapat melindungi dan memberikan rasa aman kepada pencipta karena karyanya telah dilindungi. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta dari individu yang tidak bertanggung jawab, karena ketika hak sudah terdaftar, maka setiap individu harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak atau pencipta. Hal ini juga menghindari adanya pembajakan, eksploitasi, dan juga penggunaan untuk kepentingan komersil secara ilegal. Mensejahterakan pemilik hak, karena adanya hak kekayaan intelektual dapat memberikan perlindungan hukum dan juga kesejahteraan finansial. Pencipta, target audience atau biasa disebut konsumen, itu juga harus dilindungi dari barang tiruan. Dengan adanya hak, para target audiens dapat dengan mudah mengetahui mana yang asli dan juga mana yang palsu. Beberapa undang-undang yang mengatur haknya, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu undang-undang yang mengatur hak cipta di Indonesia. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan berdasarkan indikasi geografisnya. Lalu terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang melindungi segenap informasi atau data rahasia dagang dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Oke, lalu ada beberapa contoh dari hak cipta, yaitu diantaranya adalah puisi dari Anwar yang berjudul Aku, ilustrasi digital maupun komik, partitur lagu, dan aransemen musik, film yang ditayangkan di bioskop maupun situs streaming legal, fotografi yang diambil oleh fotografi profesional, buku akademik, tesis, skripsi, dan juga perangkat lunak. Nah, beberapa contoh tersebut merupakan contoh dari hak cipta yang karyanya telah dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Salah satu contoh dari hak merek yang dikenali banyak masyarakat adalah Indomie. Nah, mengapa Indomie? Karena Indomie merupakan merek mie instan yang sudah terdaftar dan sudah dilindungi nih oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau bisa disebut DJKI. Dan juga Indomie juga menjadi pembeda antara merek mie instan lainnya yang menjadi kompetitor seperti mie sedap, Supermie, atau juga Sarimi, karena dilihat dari packagingnya dan juga logonya yang identik. Contoh dari hak paten yaitu terdapat mobil listrik Tesla. Mengapa? Karena mobil ini itu memiliki banyak invensi, terutama dalam hal baterai, mobil listrik, dan juga sistem pengisian daya serta autopilot yang semuanya itu terbarukan. Tesla sendiri itu mampu menemukan dan juga mengembangkan teknologi baru yang sebelumnya itu belum ada. Lalu untuk contoh dari hak desain industri adalah salah satunya adalah iPhone dari merek Apple. Pihak Apple mendaftarkan iPhone dalam hak desain industri untuk melindungi desainnya yang unik dan juga khas, sehingga dapat dipatenkan oleh Apple. Hal ini dilakukan agar perusahaan lain tidak dapat menirukan desain dari Apple atau iPhone tersebut. Nah, secara fisik, iPhone itu memiliki desain yang khas dengan berbentuk persegi panjang dan sudutnya yang cenderung melengkung. Lalu desain layar yang besar dengan bezel tipis dan juga tombol home yang menjadi bagian dari hak desain industri. Nah, desain kamera belakang yang unik seperti 3 kamera dalam iPhone 13 Pro menjadi ciri khas dan juga daya tarik dari iPhone sendiri. Lalu sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat memahami hak cipta, hak merek, dan juga hak paten serta desain industri sebagai salah satu mahasiswa desain atau mahasiswa seni. Nah, sebagai salah satu mahasiswa seni yang melanjutkan pendidikan di jurusan desain komunikasi visual, memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan juga hak desain industri sangat membantu kami dalam memahami dunia tentang hak kekayaan intelektual, karena haki dapat melindungi karya yang diciptakan
yang diciptakan dan menghindari diri dari plagiarisme dan juga penggunaan karya tanpa izin. Lalu meningkatkan nilai komersial yang memunculkan peluang bisnis serta kolaborasi antar perusahaan atau antar seniman, dan juga mendorong terus berinovasi dan juga tetap kreatif untuk selalu menciptakan karya yang terbarukan. Mungkin sekian video tentang pembahasan kita tentang hak kekayaan intelektual. See you in the next video.